Pernahkah kamu merasa hari-harimu dipenuhi kesialan, semua yang kamu rencanakan gagal, dan keberuntungan seakan menjauh? Mungkin tanpa sadar, kamu telah melewati tanda-tanda buruk yang dianggap membawa sial. Dari pantangan yang dilanggar, karma dari tindakan negatif, hingga kepercayaan pada pertanda buruk, semuanya punya cerita yang mungkin bersembunyi di balik nasib malangmu. Di video ini, kita akan membahas 4 hal yang sering dianggap membawa sial menurut berbagai kepercayaan dan tradisi. Apakah kamu pernah mengalami salah satunya? Simak sampai akhir untuk mencari tahu. Keyakinan tentang apa yang menyebabkan seseorang mengalami kesialan seringkali bergantung pada budaya, kepercayaan, atau pengalaman pribadi. Namun, berikut adalah 4 hal yang umum dianggap membawa sial menurut beberapa pandangan tradisional atau kebiasaan. Pertama, melanggar norma atau pantangan sering dianggap sebagai salah. Satu penyebab kesialan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Norma dan pantangan ini biasanya berakar pada tradisi, kepercayaan, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka berfungsi sebagai panduan sosial atau spiritual untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Ketika dilanggar, norma atau pantangan ini diyakini dapat mengundang kesialan, malapetaka, atau hukuman tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di banyak budaya, pantangan yang membawa sial seringkali terkait dengan benda-benda tertentu, waktu, atau tindakan tertentu. Misalnya, dalam kepercayaan Barat, memecahkan cermin dianggap membawa kesialan selama 7 tahun. Hal ini mungkin berasal dari kepercayaan kuno bahwa cermin adalah refleksi dari jiwa, sehingga memecahkannya dianggap merusak jiwa seseorang. Contoh lainnya adalah membuka payung di dalam ruangan, yang dipercaya membawa nasib buruk karena dianggap sebagai penghinaan terhadap dewa matahari di tradisi kuno Mesir. Dalam budaya Asia, khususnya di Tiongkok, Jepang, dan Indonesia, pantangan terkait angka seringkali dianggap membawa sial. Angka 4, misalnya, dihindari karena pengucapannya dalam bahasa Mandarin mirip dengan kata kematian. Begitu juga di Indonesia, pantangan seringkali berbasis adat atau kepercayaan lokal. Contohnya, di beberapa daerah, menyapu saat malam hari diyakini dapat menyapu rezeki, sehingga dianggap membawa kesialan finansial. Pantangan juga seringkali memiliki unsur spiritual atau supranatural. Di banyak masyarakat adat, melanggar tabu terhadap tempat sakral, seperti kuburan atau gunung keramat, dapat membawa kesialan. Orang yang melanggar diyakini akan mendapat hukuman dari roh penjaga atau leluhur yang menghuni tempat tersebut. Sebagai contoh, di Bali, orang sangat menghormati pura dan tempat suci. Berperilaku tidak sopan atau tidak mematuhi aturan adat di tempat ini, diyakini bisa membawa malapetaka. Selain itu, norma pantangan terkait waktu juga umum di berbagai budaya. Dalam budaya Jawa, misalnya, dikenal pantangan untuk menikah atau mengadakan acara besar pada waktu tertentu, seperti di bulan Suro Muharram, karena dianggap membawa kesialan. Tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan astrologi dan warisan budaya leluhur. Penting untuk dicatat bahwa norma atau pantangan ini seringkali berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas. Dengan menanamkan rasa takut akan kesialan, masyarakat diajak untuk mematuhi aturan yang dianggap penting bagi keberlangsungan komunitas. Misalnya, pantangan untuk tidak memotong pohon besar sembarangan seringkali terkait dengan pelestarian lingkungan, meskipun secara tradisional dijelaskan sebagai upaya menghindari murka roh penghuni pohon. Namun, pandangan tentang pantangan dan kesialan juga semakin berubah seiring modernisasi. Banyak orang kini melihat pantangan sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dihormati, meskipun tidak selalu dipercayai secara harfiah. Bagi sebagian orang, melanggar pantangan bukanlah penyebab kesialan, melainkan sekadar bentuk ketidaksesuaian dengan norma lokal. Meski begitu, menghormati norma dan pantangan tetap penting, terutama untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik budaya. Kedua, karma adalah konsep universal yang dikenal dalam banyak tradisi spiritual, seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme. Secara sederhana, karma berarti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan menghasilkan akibat yang sepadan. Dalam konteks tindakan negatif, karma mengajarkan bahwa perbuatan buruk seperti menyakiti orang lain, berbohong, mencurangi, atau berbuat zalim akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kesialan atau penderitaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun di masa depan. Karma bekerja seperti hukum sebab akibat. Tindakan negatif tidak hanya menciptakan dampak buruk bagi orang lain, tetapi juga merusak energi positif dalam diri pelaku. Misalnya,
Seseorang yang terus-menerus berbohong mungkin kehilangan kepercayaan dari orang lain, yang kemudian membawa kesulitan dalam hubungan sosial atau profesionalnya. Ini adalah salah satu bentuk kesialan yang berasal dari tindakan negatif. Dalam tradisi spiritual, karma juga dianggap sebagai mekanisme alam semesta yang memastikan keseimbangan moral. Ketika seseorang berbuat buruk, mereka menanam benih yang pada waktunya akan tumbuh menjadi hasil yang tidak diinginkan. Hal ini tidak selalu terjadi secara langsung, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa kesialan yang mereka alami adalah hasil dari tindakan negatif mereka di masa lalu. Namun, karma bukan hukuman, melainkan pelajaran. Kesialan yang timbul dari tindakan negatif memberi kesempatan bagi seseorang untuk merefleksikan perbuatannya, bertobat, dan memperbaiki diri. Dengan melakukan perbuatan baik, seseorang dapat menciptakan karma positif yang membantu mengatasi dampak buruk dari karma negatif sebelumnya. Prinsip ini mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan dan berusaha menjalani hidup dengan integritas. Ketiga, kepercayaan pada tanda atau pertanda buruk adalah keyakinan bahwa kejadian tertentu atau simbol-simbol tertentu dapat membawa kesialan. Keyakinan ini seringkali berakar pada tradisi, mitos, atau takhayul yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak budaya memiliki pertanda-pertanda yang dianggap sebagai peringatan akan datangnya kesialan atau malapetaka. Misalnya, dalam tradisi barat, melihat kucing hitam melintasi jalan dianggap membawa nasib buruk. Keyakinan ini berasal dari abad pertengahan, ketika kucing hitam dikaitkan dengan penyihir dan kekuatan jahat. Contoh lain adalah angka 13, yang sering dianggap sial di banyak budaya. Di beberapa gedung bertingkat, lantai ke-13 bahkan dihilangkan untuk menghindari ketakutan ini. Di Asia, tanda-tanda buruk juga banyak ditemukan. Misalnya, di Tiongkok, memecahkan gelas atau piring sering dianggap sebagai pertanda sial karena benda yang pecah melambangkan kehancuran atau perpecahan. Di Indonesia, burung gagak yang terbang atau bertengger di sekitar rumah dianggap membawa berita buruk atau kematian. Kepercayaan pada tanda buruk biasanya bertujuan untuk memberikan peringatan atau menjaga kehati-hatian. Meski sebagian besar berbasis tahayul, keyakinan ini seringkali memengaruhi tindakan seseorang, bahkan di era modern. Bagaimanapun, hal ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan penghormatan terhadap tradisi. Keempat, pikiran negatif adalah salah satu penyebab utama kesialan yang seringkali diabaikan. Dalam psikologi, pikiran negatif adalah pola pikir yang berfokus pada hal-hal buruk, seperti kekhawatiran berlebihan, pesimisme, rasa takut gagal, atau keyakinan bahwa sesuatu akan berjalan salah. Pikiran ini tidak hanya memengaruhi emosi dan mental seseorang, tetapi juga dapat membawa kesialan secara nyata melalui mekanisme yang dikenal sebagai self-fulfilling prophecy, ramalan yang terpenuhi oleh diri sendiri. Ketika seseorang terus-menerus berpikir negatif, mereka cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung kegagalan. Misalnya, seseorang yang takut gagal dalam wawancara kerja mungkin mempersiapkan diri dengan kurang percaya diri, berbicara dengan nada ragu-ragu, atau memberikan jawaban yang tidak meyakinkan. Akibatnya, kegagalan yang mereka takutkan menjadi kenyataan. Dalam kasus ini, pikiran negatif secara tidak langsung menciptakan kesialan. Selain itu, pikiran negatif juga berdampak pada cara seseorang memandang situasi. Orang yang pesimis cenderung melihat peluang sebagai ancaman dan kesulitan sebagai hal yang tidak bisa diatasi. Akibatnya, mereka mungkin melewatkan kesempatan baik yang sebenarnya dapat mengubah hidup mereka. Pola pikir ini juga dapat memperburuk hubungan sosial, karena orang yang selalu berpikir buruk cenderung memancarkan energi negatif yang membuat orang lain enggan berinteraksi dengan mereka. Dari sudut pandang spiritual, pikiran negatif dianggap sebagai bentuk energi yang dapat memengaruhi realitas. Dalam hukum tarik-menarik Law of Attraction, pikiran diyakini memiliki kekuatan untuk menarik apa yang seseorang fokuskan. Jika seseorang terus-menerus memikirkan hal-hal buruk, mereka akan menarik situasi yang sesuai dengan pikiran tersebut. Sebaliknya, pikiran positif dapat membantu seseorang menarik keberuntungan dan peluang baik. Dampak pikiran negatif juga terlihat pada kesehatan mental dan fisik. Stres kronis akibat pola pikir negatif dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan masalah kesehatan, dan menurunkan produktivitas. Ketika kesehatan terganggu, kesialan seperti ketidakmampuan bekerja atau membayar tagihan mungkin mengikuti, menciptakan lingkaran kesulitan yang sulit dihentikan. Untuk mengatasi pengaruh pikiran negatif, seseorang perlu melatih pola pikir positif. Ini melibatkan kesadaran terhadap pikiran yang muncul dan menggantinya dengan sudut pandang yang lebih konstruktif. Misalnya, alih-alih berpikir saya pasti gagal, seseorang bisa mengatakan,
saya akan melakukan yang terbaik, dan itu cukup. Latihan seperti meditasi, bersyukur, dan visualisasi kesuksesan juga dapat membantu mengurangi pikiran negatif. Pikiran negatif adalah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan latihan dan kesadaran. Dengan mengganti pikiran buruk dengan pandangan yang lebih positif, seseorang dapat menciptakan energi yang mendukung keberhasilan dan keberuntungan. Pikiran positif tidak hanya membantu melihat dunia dengan lebih baik, tetapi juga membuka peluang untuk mengubah kesialan menjadi keberuntungan. Pada akhirnya, pola pikir adalah kunci utama dalam menentukan nasib seseorang. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap 4 tanda kesialan melanggar norma atau pantangan. Karma dari tindakan negatif, pertanda buruk, dan pikiran negatif merupakan cara untuk menjelaskan atau mengatasi kejadian-kejadian buruk dalam hidup. Meskipun sebagian besar tanda ini berakar pada kepercayaan tradisional, mereka seringkali mencerminkan pesan yang lebih dalam tentang bagaimana perilaku, sikap, dan pandangan kita terhadap dunia dapat memengaruhi nasib kita. Melanggar pantangan atau norma budaya, seperti membuka payung di dalam ruangan atau memecahkan cermin, dianggap sebagai peringatan agar kita menjaga keharmonisan dan menghormati tradisi. Karma mengajarkan bahwa tindakan negatif terhadap orang lain atau diri sendiri bisa membawa akibat yang buruk, sehingga kita diajak untuk bertindak dengan baik dan bertanggung jawab. Tanda buruk yang muncul dalam bentuk simbol atau kejadian juga mengingatkan kita untuk lebih waspada dan hati-hati. Sementara pikiran negatif memperburuk situasi dengan menciptakan realitas yang sesuai dengan apa yang kita takutkan atau yakini. Pada akhirnya, meskipun tanda-tanda ini seringkali bersifat simbolis atau tahayul, mereka mendorong kita untuk lebih sadar akan tindakan kita dan cara kita melihat dunia, serta mengingatkan pentingnya berpikir positif dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Kami juga ingin dengar pendapat kamu, jadi tulis komentar di bawah tentang pengalaman atau pandanganmu soal topik ini. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan bersama-sama, kita bisa membangun komunitas yang lebih seru dan penuh inspirasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, klik tombol subscribe sekarang, dan ajak teman-temanmu untuk bergabung. Sampai jumpa di video selanjutnya.